Selanjutnya saya memberikan contoh ini. Kalau tadi kan ayat, kebetulan beberapa waktu-waktu akhir ini saya lagi senang-senang baca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi dan para sahabat. Ternyata ada beberapa yang sangat mengagumkan contoh dari para sahabat tentang al-wala wal baro ini. Contoh pertama, ada seorang gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita sudah pernah dengar semua. Ibnu Salul itu udah paling top aja. Dia itu dari awal ketika Rasulullah datang ke Madinah itu memusuhi Madinah, memusuhi Rasulullah dengan kencang, ngebully terus. Ketika perang Badar kita menang, dia berpikiran, saya nggak aman nih kalau begini. Dia akhirnya secara formal ganti KTP, kira-kira begitu, masuk Islam. Tapi permusuhannya tidak berkurang. Banyak fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah. Salah satunya memfitnah Aisyah berzinah gitu. Banyak hal lagi. Tapi dia punya anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Suatu saat ketika perang, namanya perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik itu kita berperang melawan satu ke Arab Baduy yang disebut Bani Mustalik. Di saat perjalanan pulang dari perang itu, Abdullah bin Ubay melakukan dua fitnah sekaligus. Pertama, memfitnah Aisyah, itu selingkuh dengan salah seorang sahabat. Hadisul ifki sudah pernah dengar barangkali. Yang kedua ini, dia menyebutkan bahwa nanti setelah pulang ke Madinah, orang asli Madinah yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan mengusir Muhammad. Karena pada saat itu terjadi semacam konflik kecil ketika mengambil air dari sumber mata air antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Tapi bukan sahabat-sahabat mulia ini, orang suruhannya. Pelayan Umar bin Khattab, saya lupa namanya, dengan salah seorang orang Ansor, ribut. Akhirnya saling menjelekan, bahkan hampir saling pukul, dan dua-duanya meminta bantuan. Yang orang dari Mekah meminta bantuan kepada orang-orang Muhajirin di tengah-tengah setelah selesai perang, belum pulang ke Madinah ini. Dan orang Ansor itu meminta bantuan kepada orang-orang Ansor. Kedengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kata dia, dibibit. Kenapa kalian menampung mereka? Seandainya kalian tidak menampung mereka di tanah kalian di Madinah, mereka akan mencari tempat yang lain dan kita tidak akan terjebak pada sesuatu yang menghinakan kita. Yang tepat bagi kalian istilahnya adalah, kata si Abdullah bin Ubay bin Salul, gemukan anjing kalian. Kalau anjing kalian sudah gemuk, dia akan menggigit kalian. Kalian memberikan tanah, memberikan rumah, memberikan makanan, minuman kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya di negeri kalian, di Madinah. Kemudian mereka akan mengasingkan dan kemudian merendahkan kita. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, nanti setelah sampai Madinah, orang mulia, maksudnya dia akan mengusir orang yang hina Muhammad dan sahabatnya. Mengatakan itu, terdengarlah oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala Abdullah bin Ubay ini. Ini sudah luar biasa ini. Kata Rasulullah, jangan wahai Umar. Apa yang nanti akan dikatakan oleh orang lain? Orang lain akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena secara formal Abdullah bin Ubay ini Muslim. KTP-nya Islam gitu kalau ada KTP ya. Secara politik ini tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin orang tertarik kepada Islam, pentolannya saja Muhammad itu tega membunuh sahabatnya. Sehingga kemudian jangan ya Umar, mabarotnya lebih besar. Maka Umar kemudian ngerem. Sehingga kemudian kemana-mana ini, perkataan Umar ini, kan pasukan banyak, terdengarlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, demi Allah, kata Abdullah ini, tidak ada di atas kaumku Bani Aus yang lebih berbakti kepada orang tuanya selain saya. Jadi ini balaghahnya orang Arab katanya, bukan menyombongkan diri, tapi hanya untuk melihat perbandingan. Engkau bisa tanyakan kepada keluarga, kepada tetangga kami, tidak ada pemuda yang lebih berbakti kepada orang tuanya selain saya ya Rasul. Dan saya mendengar bapak saya melakukan A dan B. Dan saya juga mendengar ada rencana untuk membunuh bapak saya. Demi Allah wahai Rasul, serahkan ke saya. Demi Allah, aku akan membawa kepala ayah saya di hadapanmu kalau itu engkau kehendaki. Jangan menyuruh yang lain.
Kenapa? Kalau engkau menyuruh yang lain wahai Rasulullah, maka aku khawatir ketika setelah ayahku terbunuh oleh si A misalkan, maka setan masuk ke dalam pikiranku, menggodaku, dan aku melihat pembunuh ayahku berjalan di Madinah, sehingga aku tersulut setan dan aku membunuh pembunuh ayahku, dan aku masuk dalam dosa besar, yaitu membunuh sesama muslim. Kata Rasulullah, enggak wahai Abdullah, bahkan kita harus berlemah lembut kepada orang tua kita. Kata Rasulullah, pulanglah mereka ke Madinah. Sebelum nyampe Madinah ini rombongan, Abdullah bin Ubay ini duluan Pak, mendahului rombongan. Di pintu gerbang Madinah dia cabut pedang, dia nunggu bapaknya. Masuk semua, Rasulullah di belakang, bapaknya juga Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang. Kemudian ketika bapaknya mau masuk Madinah dihalang sama pedang. Pak, mohon maaf, Bapak jangan masuk Madinah dulu sampai Rasulullah mengizinkan Bapak masuk. Dihadang betul, sampai kemudian datang Rasulullah di barisan belakang dan kemudian mengizinkan, ya Abdullah, lepaskan, izinkan bapakmu masuk. Jadi ini bentuk loyalitas yang jelas dan bentuk barok yang jelas kepada ayah kandungnya ketika keimanan tadi itu. Pertama. Yang kedua, mungkin ibu dan bapak pernah mendengar salah seorang sahabat yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk salah satu yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika perang Badar, dia ini pemberani, jago perang. Disebutkan dalam sejarah itu, kemanapun dia nggak gentar, karena 300 melawan 1000 ini. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah sama dengan Hamzah, dengan Ali, apapun yang dia ketemu musuh tidak mundur meskipun banyak. Tapi ada satu orang yang dihindari oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dikejar dia lari. Datang orang Quraisy bawa pedang, dikejar lari Abu Ubaidah bin Jarrah. Pokoknya menghindar dari orang itu. Sampai kemudian di satu titik dia tidak bisa menghindar lagi. Abu Ubaidah bin Jarrah terpaksa dia menghadapi orang itu. Terpaksa kemudian terjadi perang duel antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan orang pasukan Quraisy, pasukannya Abu Jahal tadi. Dan qadarullah, Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil membunuh orang tadi. Kemudian setelah itu dia sedih. Kenapa? Karena ternyata yang tadi mengejar-ngejar dia itu, mengajak duel dia itu adalah Abdullah bin Jarrah, bapaknya dia. Musyrik. Sedihnya dua hal. Pertama, bapaknya itu meninggal dalam kondisi musyrik memerangi kaum muslimin. Yang kedua, wasilah terbunuhnya itu dia. Mengadu kepada Rasulullah. Kemudian turun tadi itu, surat Al-Mujadilah ayat 22. Jadi asbabun nuzul surat Al-Mujadilah ayat 2 itu terkait dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kemudian satu lagi saya ingin menyebutkan tentang Abu Bakar. Kalau tadi Abu Ubaidah bin Jarrah dengan bapaknya, ini Abu Bakar punya anak. Anaknya yang terkenal itu 4 lah, yang dewasa ketika Rasulullah SAW sudah jadi Rasul. Itu pertama adalah Abdullah, kemudian Asma binti Abi Bakar, ini ibunya beda. Kemudian ada Abdurrahman dan Aisyah, ibunya Ummu Ruman. 2 ibunya. Nah, semuanya masuk Islam ini. Asma masuk Islam langsung, Abu Bakar iya, apalagi kemudian Abdullah masuk Islam, bahkan ketika hijrah dia berperan baik. Kemudian Aisyah udah jelas istri Rasulullah SAW. Nah, Abdurrahman ini nakal Pak, nggak mau masuk Islam. Sampai hijrah ke Madinah mereka kosong di Mekah, sebagian kecil yang ada di Mekah. Abdurrahman tetap tidak mau masuk Islam. Terjadi perang Badar. Dia ikut perang Badar di pihak Abu Jahal. Terjadi, dia alhamdulillahnya qadarullah gitu, enggak mati, enggak tertawan. Kemudian terjadi perang Uhud, masih ikut Pak. Dia masuk Islam sebelum Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Setelah masuk Islam, Abdurrahman ini ngobrol dengan bapaknya, dengan Abu Bakar. Dan obrolan inilah yang kemudian diabadikan di banyak buku sejarah. Pak, kira-kira begitu. Dulu ketika perang Badar, saya melihat Babeh, saya melihat engkau wahai ayahku, dan aku menghindar.
Jadi Abu Bakar di pihak Rasulullah, Abdurrahman ini di pihak Abu Jahal. Ketemu di perang Badar, tapi Abu Bakar nggak lihat anaknya. Yang melihat Abu Bakar itu Abdurrahman. Saya menghindar, kata Abdurrahman. Kata Abu Bakar, demi Allah Abdurrahman, kalau aku yang melihatmu, aku tidak akan melepaskanmu waktu itu. Jadi ini diulas oleh para ulama ketika membahas ini. Keberpihakan mereka kepada akidah, kepada agama itu kontras betul gitu. Contohnya cukup ekstrim lah ini. Mungkin dalam konteks kita kekinian insya Allah nggak terjadi lah. Tapi dalam konteks dulu, perangnya perang fisik, kemudian betul-betul antara hak dan batil jelas gitu, maka keberpihakan mereka juga sekontras itu. Dan yang terakhir adalah kalau la ilaha illallah atau akidatut tauhid kita itu merupakan landasan kita bersikap yang diuraikan oleh para ulama dengan kalimat al-wala wal bara, maka kita bisa kemudian mengambil sebuah pelajaran dari itu semua tentang sikap kita. Konflik Palestina misalkan salah satunya. Insya Allah minimal lah, sedikit sekali orang yang kemudian berpihak kepada Israel dan dia muslim. Hampir tidak ada, tapi ada. Cuma sedikit. Sebagian besarnya bahkan orang-orang non-muslim pun karena ada faktor-faktor kemanusiaan itu berpihak kepada kaum muslimin. Kemudian apalagi? Bukan cuma keberpihakannya, tapi keberpihakan kepada konsepnya, bahkan kepada gaya hidupnya, kepada budayanya, kepada tradisinya, sehingga Rasulullah SAW dalam kaitan dengan ini itu semangat betul menyelisihi kebiasaan orang kafir. Misalkan ketika puasa Asyura, orang Yahudi juga puasa Asyura, tapi Rasulullah menyebutkan supaya menyelisihi berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka tahun depan kalau ketemu bulan Syura lagi, kita akan puasa di tanggal 9-nya dan tanggal 10 supaya beda. Menyelisihi. Atau hadis terkait dengan asbabul wurudnya, terkait dengan sunnahnya memanjangkan janggut dan merapihkan kumis, itu juga terkait dengan bagaimana Rasulullah semangatnya menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu memanjangkan kumis dan memanjangkan jenggot sekaligus. Orang Nasrani itu mencukur jenggotnya dan memanjangkan kumisnya. Kita itu disunahkan merapihkan kumis dan memanjangkan jenggotnya. Saya tidak akan masuk substansi sunnahnya ya, tapi semangat Rasulullah untuk menyelisihi kebiasaan umat-umat terdahulu, supaya ini beda nih umat yang baru ini, umat yang kaum muslimin ini. Sehingga ada istilah tasyabuh dalam Islam. Tasyabuh itu menyerupai. Tapi kalau batasan para ulama, menyerupai maksudnya itu bukan menyerupai pada semua hal. Misalkan apakah orang-orang Eropa pakai dasi, pakai jas, kemudian ketika orang Islam pakai jas, pakai dasi, itu tasyabuh. Orang pakai topi, banyak hal ya. Bukan, ternyata yang dimaksud tasyabuh itu dalam tradisi yang khas mereka dan ritual keagamaan mereka. Ketika itu diikuti oleh kaum muslimin, maka berlaku hadis yang disebutkan oleh Imam Nasyai kalau nggak salah. Rasulullah menyebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bisa dikelompokkan menjadi bagian dari kaum itu. Atau di sebuah riwayat yang lain, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan kelompok kami, kata Rasulullah, barang siapa yang tasabuh kepada selain kami. Nah, ini sebetulnya kalau sisi fikihnya ya, tasyabuh itu ya bisa haram, bisa makruh, tergantung apa yang diikuti. Bisa juga mubah, bahkan ada yang menyebutkan tasyabuh dalam hal-hal yang muamalah biasa itu bisa jadi nggak ada hukumnya, ibahah saja. Tapi tasyabuh dalam hal yang melekat dengan tradisi mereka, upacara, ritual dan lain sebagainya, peribadatan mereka, itulah yang tasyabuh yang haram. Tapi semangatnya, semangat larangan dari tasyabuh itu adalah ingin menjadikan kaum muslimin itu umat yang khas, umat yang wasato, yang berbeda dengan yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dalam sebuah ayat di surat 134 di surat Al-Baqarah. Dan demikianlah aku jadikan kalian ini menjadi ummatan wasato, umat yang wasat, yang pertengahan, yang berbeda dengan yang di kiri, yang di kanan. Nah, dari sinilah kemudian nih akhir tahun
Ada Natal, ada Tahun Baru. Kalau kita baca-baca tentang fatwa-fatwa ulama, kita temukan berbagai perbedaan penyikapan ini. Tapi semua perbedaan itu di cabang-cabangnya. Misalkan ada MUI yang membolehkan mengucapkan Natal. Putusan tarjih Muhammadiyah ada 2. Pertama tidak membolehkan. Ada putusan tarjih yang dilansir tahun 2020 di Suara Muhammadiyah membolehkan. Ternyata latar belakang yang berbeda dari putusan tarjih itu situasinya. Kemudian juga dari bahsul masailnya NU. Ucapan selamat Natal itu berbeda-beda. Tapi semua perbedaan itu detil-detilnya. Intinya sebetulnya kalau kita baca detil fatwa-fatwanya itu dikembalikan ke sini. Bahwa Natal itu bagian dari ritual agama yang lain. Kemudian kalau kita ikut merayakan, maka itu bagian dari tasyabbuh. Kalau tidak ikut merayakan, mengucapkannya banyak hukumnya. Pertama, dari sisi sejarah. Kalau kita baca surat Maryam, Bu, itu Maryam ketika melahirkan Nabi Isa kesakitan, kemudian bukan putus asa, tapi secara psikologis terganggu, dibully orang. Ini hamil nggak ada bapaknya. Padahal orang solehah nih, Maryam ini tukang iktikaf di masjid, kira-kira begitu. Nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba hamil. Ini kan aib luar biasa. Di hukum sosial kita juga begitu. Dulu juga begitu, sehingga tertekan oleh sebagian mau melahirkan. Dalam Al-Quran di surat Maryam dari mulai ayat 22 sampai 25, nanti dibuka di rumah itu beliau, Maryam itu bersandar di pohon korma, saking lemesnya, lapar, lemes, secara emosional terganggu karena dibuli. Dan dia mengatakan, ya Allah, sungguh sangat beruntung, alangkah lebih baiknya kalau aku menjadi segumpal tanah saja atau sebatang rumput saja daripada begini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena lapar, wa huzzi ilaika bizid'in nakhlah. Di ayat 25-nya, goyangkan wahai Maryam pohon kurma itu. Tusakit alaihi, maka akan turun buah kurmanya pada jatuh, engkau bisa makan. Yang pernah umroh, yang pernah haji, pernah melihat pohon kurma yang bisa disenderin, itu jauh lebih besar dari pohon kelapa. Jangankan perempuan yang baru melahirkan, ibu-ibu dalam kondisi lapar, kita aja nih nggak mungkin bisa menggoyangkan sampai pohonnya kurmanya jatuh. Itu maknanya, kata sebagian orang, itu mengisyaratkan, menggambarkan tentang konsep tawakal itu begitu. Minimal ada upayanya, hasilnya terserah Allah. Selemah-lemahnya kita, upaya aja dulu, ikhtiar, rizki dari Allah. Selemah-lemahnya Maryam, goyangkan dulu. Yang menjatuhkan buah kurmanya bukan goyangan itu. Karena nggak mungkin secara akal sehat perempuan yang baru melahirkan, lapar, lemes, bisa menggoyang-goyangkan sampai pada jatuh itu pohon buah kurma. Tapi yang ingin saya sampaikan, ternyata beliau melahirkan Isa itu bukan pada saat musim dingin di bulan Desember yang banyak salju, bukan. Tapi di musim kurma yang diperkirakan Juni, Juli. Sehingga kalau misalkan suasana, mohon maaf ya, yang banyak salju di film Home Alone ya, suasana Natal itu, kalau kita mengucapkan, katanya sebagian dari ulama menyebutkan itu persaksian palsu, karena Isa Al-Masih tidak dilahirkan dalam suasana seperti itu. Apalagi dikaitkan dengan bahwa itu adalah kelahiran Tuhan dan lain-lain, termasuk tahun baru dan seterusnya. Tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian, sudah mau masuk waktu syuruk, 4 menit lagi, bahwa konsep tasyabuh tadi menyerupai itu sebetulnya berasalnya dari tadi konsep keyakinan akidah al-wala wal bara, sehingga kaum muslimin biasanya lebih kemudian bangga dengan apa yang menjadi miliknya, budayanya, tradisinya, ketimbang orang lain. Ketika datang Rasulullah ke Madinah, ada 2 hari raya pada saat itu. Yang pertama hari raya menyambut tahun baru, yang kedua menyambut musim semi di pertengahan tahun. Kata Rasulullah, ini apa nih? Ini kok banyak pesta, banyak makanan, ada apa? Kata orang-orang Ansor awal-awal nih, ya Rasulullah, kami dulu terbiasa merayakan hari ini nih, saya lupa namanya,
lupa lah, dua hari raya itu. Ini sebelum kami masuk Islam juga kami merayakan begini, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan seperti itulah. Tapi tentang itunya nanti kita akan bahas ya, perbedaan ulama terkait dengan itu nanti kita bisa mudah-mudahan tergali dalam dialog. Itu saja. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Enggak? Izin Pak. Enggak. Ustaz tadi dijelaskan bahwa satu sisi ketika sudah ditentukan bahwa Ya. Jadi itu ada di ayat 29 surat Al-Kahfi ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim siradiquha wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itu teksnya. Jadi ini pilihan bebas kalau melihat ayat itu. Tapi sekali lagi Allah sebelum memberikan pilihan itu memberikan perangkat lunak supaya kita punya kemampuan memilih. Makanya definisi manusia dalam buku-buku Islam itu dikatakan An-nas atau al-insan itu adalah makhlukun mukhayyarun, makhluk yang punya kemampuan memilih. Itu yang lain enggak. Manusia itu khas makhluk Allah yang mukhayyarun, bisa atau memiliki kemampuan untuk memilih, berikhtiar. Karena 2 perangkat tadi itu, akal kemudian dibantu dengan kecenderungan ini. Tapi terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Bapak, ini persepsi kita sekalian ya, terkait dengan bagaimana memahami takdir. Itu nanti kalau Ibu punya hadis arba'in dari Imam Nawawi, 42 hadis, ada hadis-hadis pilihan. Di hadis keempat itu harus kemudian dipahami bareng-bareng itu berjamaah dengan guru atau membahasnya dengan ini. Karena salah satu teksnya ketika sudah menyebutkan tentang proses penciptaan manusia, Rasulullah menyebutkan wa anna rajulun, ada satu laki-laki yang dia melaksanakan amalan-amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Kemudian di akhir hayatnya sudah tertulis dalam kitab Allah bahwa dia melakukan amalan ahli neraka, fadakholaha, dan dia masuk ke dalam neraka. Ada juga seorang laki-laki yang dalam kehidupannya melakukan amalan-amalan penduduk neraka sampai seakan-akan jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta lagi. Di ujung akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga dan masuklah dia ke dalam surga. Itu penjelasan ulama, mirip dengan pertanyaan Bapak ya, penjelasan Allah tentang itu. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Salah satu pembatas pengetahuan kita adalah waktu. Itu pembatas mutlak bagi kita. Kalau kedetilan pengetahuan itu tidak mutlak, karena ada orang yang memahami lebih detail, ada yang global sesuai bidangnya. Tapi terkait waktu itu hampir mutlak, bahwa kemampuan atau pengetahuan ilmu manusia dibatasi waktu. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kejadian yang belum terjadi. 1 jam setelah ini nggak ada yang bisa memastikan, karena sekali lagi pengetahuan atau ilmu kita dibatasi secara mutlak dengan waktu. Nah, Allah tidak dibatasi dengan itu, sehingga bagi Allah pas, present, dan future tense nggak ada masa lampau, nggak ada masa sekarang, nggak ada masa yang akan datang bagi Allah, karena waktu yang menciptakan adalah Allah. Jadi waktu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah menciptakan kita atau meniupkan ruh kita gitu ya di dalam kandungan ibu kita, Allah kan dalam teksnya itu di hadis keempat surat Arba'in itu, dan kemudian pada Allah menciptakan alaqah, mudghah, kemudian pada 120 hari itu kemudian diutus malaikat meniupkan ruh dan dicatat 4 hal, rizkinya, ajalnya, bahagianya, dan seterusnya, dan amalnya. Nah, ketika sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mencatat itu,
Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan sesungguhnya qadair makhalik, takdir makhluk itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu hadis sahih. Tapi saya nggak hafal artinya. Nanti kita pertemuan kita saya cari hadis itu. Jadi Allah menciptakan takdir semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi di Lauhul Mahfud, kitab induk. Sedangkan yang dituliskan malaikat ketika meniupkan ruh itu adalah takdir perseorangannya yang diturunkan dari kitab tadi itu. Sama dengan Al-Quran itu diturunkan sekaligus, Pak. Sebetulnya dari Lauhul Mahfud ke Baitur Rahmah di langit dunia. Nah, turunnya Al-Quran dari Jibril kepada Muhammad itu berangsur-angsur selama 23 tahun itu. Mirip dengan itu. Takdir juga begitu. Jadi kalau Allah sudah menentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, okelah itu terlalu jauh. Ketika kita masih dalam perut ibu kita, ditentukan rezekinya, jodohnya, kemudian matinya kapan, ajal dan sebagainya. Maka dalam bahasa agama memang itu takdir Allah. Tapi dalam bahasa kita mempersepsi supaya mudah, itu pengetahuan Allah yang tak terbatas. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu, Allah tahu apa yang akan dilalui oleh yang diciptakannya itu besok, lusa, terus sampai kemudian di akhirat. Sehingga ketika diciptakan Allah sudah melihat dia di surga apa di neraka. Sudah tahu. Nggak terhalang sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan kita yang pengetahuannya terbatas itu seakan-akan kita mempersepsinya Allah menciptakan ini, kemudian Allah menentukan tempatnya di A. Padahal yang terjadi adalah ketika Allah menciptakan suatu makhluknya, Allah tahu apapun tentang makhluk itu yang sudah dialami maupun yang belum dialami. Itu pertama, ya, ketika dalam bahasan-bahasan tentang hadis itu ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi terkait dengan ini pilihan bebas. Tapi Allah seakan-akan kemudian memberikan kepada kita, kalau kita salah pilih itu hukuman. Kan tadi itu ketika menyatakan faman sa'a falyakfur faman sa'a falyumin, tapi Allah menyebutkan inna a'tadna lizolimina naro, sesungguhnya aku telah menyediakan bagi lizolim, bagi orang yang salah pilih, naro, ancaman neraka. Zolim itu lawan kata adil. Adil itu menempatkan sesuatu secara proporsional pada tempatnya. Sesuatu yang harusnya dipilih, pilih, itu adil. Sesuatu yang tidak boleh dipilih kemudian dipilih, itu tidak adil dan tidak adil, itu zolim. Makanya pilihan kata Allah itu di situ inna atadna lizolimina nar. Nah, kalau kita salah pilih ada konsekuensinya meskipun pilihannya bebas. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya tadi memberikan dua perangkat lunak kepada kita supaya kita lebih cenderung kepada pilihan yang benar ketimbang pilihan yang salah. Pertama tadi al-maili ilal haq, kecenderungan kepada kebenaran yang Rasulullah menyebutnya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Atau di surat Al-Mulk Ar-Rum ayat 30 Allah menyebutnya sebagai fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Sehingga kalau sudah diberikan petunjuk, diberikan kecenderungan tetap salah pilih, maka ini ada konsekuensi logisnya. Ada dua percabangan. Kambing misalkan dia memilih ke kiri atau ke kanan di lampu merah di depan kita, itu bukan atas pertimbangan sadar dia nggak tahu di situ ada rumput atau tidak, ada ini, ada tidak tahu, jalan aja, kecuali kebiasaan ya, kalau gajah dan sebagainya. Tapi manusia mau dia belok kiri mau kanan mau lurus itu pasti dengan pertimbangan tertentu. Sederhananya begitu. Pilihan hidup juga begitu. Sebagian besar kita memilih satu pilihan itu dengan mengetahui manfaat, madarat, dan konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga manusia itu di samping mukhayyarun bisa memilih, juga taklif sebetulnya dia, mukallafun. Jadi manusia itu makhlukun mukhayyarun mukallafun. Makhluk Allah yang punya kemampuan memilih dan mukhallafun, diberi beban pertanggungjawaban. Itu definisi manusia menurut sebagian ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya seimbang, para ulama ketika membahas hadis keempat itu tentang tadi itu adalah
bertentangan atau tidak dengan ayat, nanti buka Bu di surat surat Al-Kahfi ayat 30. Bunyinya begini. Innalladzina amanu wa amilus solihati la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikannya. Kayaknya bertentangan dengan hadis keempat ini. Orang laki-laki yang melakukan amal soleh sampai kita mempersepsi dekat banget dia dengan surga, tinggal sejangkal dalam bahasa hadis itu. Illa diro'an, kalau nggak salah. Diro'an itu sehasta ya, dengan surga. Tapi kemudian ujungnya sebelum dia mati melakukan amalan ahli neraka. Seakan-akan Allah abaikan ini, tidak mengapresiasi amal soleh yang panjang itu, sehingga sekali melakukan amal buruk dakhalan nar. Sementara yang ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menutup mata, dalam tanda kutip di bahasa kita. Ini melakukan kerusakan kok, bermaksiat sepanjang hidupnya, terakhir melakukan amalan ahli surga, masuk ke dalam surga. Kalau ditimbang-timbang banyakan ini dong amalnya, gitu kira-kira begitu. Dan dalam ayat itu, ayat 30 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Allah tidak akan menyia-nyiakan ajroman ahsana amala, pahala bagi orang yang berbuat baik. Ternyata para ulama menyebutnya dengan hadis ya. Saya kayaknya masih nyimpen hadisnya karena hadis ini khas ya. Khas itu maksudnya banyak yang teks yang sama. Banyak teks yang sama sehingga saya tulis di sini sebentar. Ini terakhir supaya utuh karena ini poin-poin terakhir. Rasulullah SAW menyebutkan begini. Bahwa mana ini ya, ada laki-laki yang melakukan amalan ahlu surga indan nas wa huwa ahlul jannah. Ada laki-laki yang melakukan amal kebaikan sehingga manusia mengira dia itu ahli surga, padahal dia ahli neraka. Dan sebaliknya begitu. Ternyata hadis pendukung ini, udah kehapus kali Pak. Hadis pendukung ini mengisyaratkan kepada kita indan nas, persepsi manusia. Berarti kata para ulama, terlihatnya melakukan amalan ahlul jannah secara zahir, tapi orientasinya, motivasinya salah, sehingga di ujung hidupnya Allah membukakan sesuatu yang menjadi rahasia hatinya. Allah takdirkan dia melakukan amal kemaksiatan yang itu sebetulnya aslinya dia, sehingga dia masuk neraka. Sementara ini nih, yang kedua, laki-laki kedua itu seakan-akan dipersepsi oleh manusia dia min ahlin nar, padahal dia min ahlil jannah. Dia melakukan seakan-akan ke masjid jauh, tilawah nggak pernah dilihat, sodakoh nggak pernah, sepertinya nggak pernah gitu. Sehingga semua orang mempersepsi, persepsi itu kan tidak bisa dihalangi Pak. Suuzon bisa kita hindari, tapi mempersepsi terbangun dengan sendirinya. Ada ahli masjid, kita mempersepsi baik. Ada orang pelaku curanmor dan sebagainya jauh, kita mempersepsi dengan negatif. Meskipun tetap harus husnuzon kepada sesama muslim, tapi persepsi tidak dihindari. Dan orang tadi itu dipersepsi publik sebagai ahlun nar, sehingga kemudian ujungnya Allah memperlihatkan kebaikan dia melakukan amalan ahli surga, masuk ke dalam surga. Dan ternyata mungkin dia i'tiqadnya benar, dia melakukan amal-amal soleh itu secara tersembunyi. Mungkin saja dia jarang ke masjid atau hampir nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan, tapi dia melakukan amal yang lain yang kita tidak tahu. Ada 2 rakaat sebelum subuh yang kita tidak tahu, khusyuk sambil nangis. Ada sodakoh yang rutin yang kita tidak tahu, ada istighfarnya yang rutin yang kita tidak tahu. Mungkin itu yang sehingga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah pada. Tapi saya belum menelusuri kisahnya nih Pak ya. Riwayat kisahnya tentang iblis. Iblis itu Azazil. Azazil itu jan dari kalangan jin awalnya. Kemudian saking solehnya nih jin, ibadah kepada Allah puluhan ribu tahun, bahkan ini ratusan ribu tahun, soleh luar biasa, sehingga naik derajatnya min darajatul malakut kepada derajat para malaikat. Semua malaikat penduduk bumi nggak ada yang tahu. Taunya Azazil ini soleh luar biasa, ketaatannya puluhan ribu tahun. Tapi Allah tahu.
bahwa dalam hati Azazil itu ada suatu penyakit. Penyakitnya itu izabun nafs, kagum dengan kesolehan dirinya sendiri, sehingga ada namanya kibr, kesombongan. Sehingga untuk memberitahukan makhluknya, para malaikat itu, bahwa iblis itu bermasalah sebetulnya, di cover oleh amal solehnya, masalahnya itu, Allah kemudian mengujinya dengan menciptakan Adam dan diperintahkan kepada iblis itu untuk sujud kepada Adam sebagai penghormat. Ternyata nolak, dan dasar penolakannya adalah kibr. Barulah para malaikat tahu siapa sebetulnya Azazil. Tapi saya sekali lagi belum menelusuri nih riwayatnya ya. Itu kira-kira begitu, Pak. Karena ada bagi Allah sudah tahu nih Azazil meskipun sujud dari puluhan ribu tahun, sudah tahu ujungnya di neraka. Sudah tidak ada batasan waktu bagi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ditanyakan lagi nanti ke Ustadz yang benar ya, Pak. Tapi minimal itu yang saya pahami sampai sementara ya. Mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keyakinan yang benar, sehingga tidak tersesat dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sama-sama kita yakini. Cukup, Bapak? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.